Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel VNR Movie. Seperti biasa masih bersama saya Bang Jo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Oke, tanpa berlama-lama, yang suka sama channel VNR Movie silakan untuk di subscribe dulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta apa yang diceritakan semoga segera disemogakan. Amin ya robbal alamin. Film dimulai dengan dua siswa sekolah menengah atas yang memiliki kehidupan yang sangat berat dan juga harus melalui masa-masa sulit setelah kehilangan orang tuanya. Mereka adalah Jack Malloy dan Ellie O'Brien. Jack baru saja kehilangan ibunya yang meninggalkan Jack bersama dengan ayahnya yang bernama Pela Malloy dan dua kakak laki-lakinya bernama Striker dan Gunner Malloy. Ayahnya memiliki kepribadian yang sangat dingin dan selalu memberi tekanan pada anak-anaknya untuk menjadi pria yang hebat, kuat, dan juga tidak menangis. Sedangkan kedua orang tua Ellie telah berpisah sejak ia masih kecil. Kini Ellie hidup berdua dengan ibunya yang bernama Summer. Ayahnya telah memutuskan semua hubungan dengan Ellie dan juga ibunya. Namun Ellie terus berharap jika dia terus meraih prestasinya dalam bidang olahraga, maka suatu saat nanti ayahnya akan datang kepadanya. Pada hari Kamis, di Cafe Sport Flag, Jack Malloy tengah berlatih hoki untuk acara olahraga di akhir pekan yang diadakan oleh SMA Cafe. Saat Jack sedang berbincang dengan temannya, pelatih Malloy sekaligus ayahnya menghampiri Jack untuk mengingatkan bahwa permainan itu bukan tentang Jack yang terjatuh, tapi tentang bagaimana Jack bisa terbangun lagi dengan cepat. Meskipun Jack adalah anaknya, jika tak mampu untuk bangun lebih cepat, maka Jack tak akan bisa masuk ke dalam timnya. Sedangkan di sisi lain, seorang pelatih tim senam ritmik yang bernama Carol memerintahkan semua anggotanya untuk berkumpul dan membentuk sebuah kelompok. Ellie dipasangkan dengan Mackenzie, sementara Sassy berpasangan dengan anggota baru yang bernama Aspen. Ellie sempat menolak karena ia dan Sassy telah menjadi pasangan latihan sejak mereka masih TK. Tapi menurut Carol, Sassy dan Aspen secara fisik lebih cocok untuk menjadi pasangan latihan senam ritmik. Di tempat lain, Jack sedang berbincang dengan temannya yang bernama Owen dan kedua kakaknya. Mereka meyakini jika Jack bisa masuk ke tim inti hoki. Namun Jack harus berhati-hati dengan pria yang bernama Porter. Porter telah mencoba masuk ke tim hoki sejak 4 tahun yang lalu, namun selalu gagal karena S dan G yang selalu lebih unggul dalam berlatih. Di tempat senam ritmik, Carol meminta ke seluruh anggotanya untuk berlatih lebih keras dari biasanya. Karena Carol mendapatkan rumor jika sekolah akan memangkas anggaran dengan mengeliminasi salah satu tim olahraga antara tim badminton atau tim senam mereka. Maka dari itu, jika mereka tidak bisa menang melawan klub badminton, maka mereka akan diturunkan ke level klub. To a club. A club? That's what I said. Itu bencana besar bagi Ellie. Jika tim senam mereka turun ke level klub, maka kesempatannya untuk bertemu kembali dengan ayahnya sangatlah mustahil. Ayah Ellie tak mau datang jauh-jauh hanya untuk menonton klub. Lalu Carol meyakinkan mereka jika Ellie sebagai bintang lama dan juga Aspen sebagai bintang baru tidak mungkin kalah. Di sisi lain, saat Jack sedang berlatih dan mendengarkan arahan dari pelatihnya, tiba-tiba Porter dengan sengaja menyenggolnya sambil berkata jika Jack tidak cukup tangguh untuk ukuran anak pelatih. Satu jam kemudian, pelatih hoki ingin siapapun nanti yang akan mendapatkan posisi terakhir di tim inti. Ia ingin mereka menampilkan permainan terbaik mereka. Tak boleh main-main, tidak boleh curang, dan harus sportif. Mereka telah dewasa, dunia akan menjadi santapan mereka semua. Yang harus mereka lakukan adalah tidak membuat kacau. Yes, don't blow it. Yeah. Don't blow it. Di keesokan harinya, pada hari Jumat, terlihat jika Jack, S, dan G tengah berlatih di depan rumah mereka. G meminta agar Jack memotong rambutnya karena itu adalah tradisi dari tim inti. Lalu tanpa sengaja, bola yang dilempar oleh S mengenai perut Jack hingga Jack terjatuh. Jack hampir saja menangis, namun S berkata jika laki-laki harus gagah berani dan tidak boleh menangis. Saat Jack berdiri, ia segera mengambil ponselnya yang ada di saku belakang celananya. Terlihat jika layarnya retak sangat parah. Di tempat lain, Ellie sedang bersiap-siap, lalu ia membuka ponselnya saat terdengar bunyi notif.
Ternyata Aspen mengirim pesan di grup agar mereka mengenakan rok hari ini untuk merayu pria. Ellie membalas pesan itu jika mereka memiliki tradisi bahwa setiap hari Jumat mereka akan menggunakan baju olahraga. Namun tak ada satupun yang membalas pesan dari Ellie. Akhirnya Ellie dengan terpaksa membawa rok dan memasukkannya ke dalam tas. Sementara itu di dalam rumah Meloy, G menghampiri Jack di dalam kamarnya. Ia memberikan Jack ponsel baru dengan casing berwarna pink. Jack menolak ponsel itu karena merasa malu. Lagi pula Jack berniat untuk vakum memegang ponsel sementara waktu. Tapi G terus memaksa agar Jack mau menerima ponselnya. Akhirnya Jack mengalah dan membawa ponsel itu. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Summer menawarkan Ellie untuk membeli ponsel baru karena model ponsel milik Ellie sangatlah jadul dan kuno. Ponsel itu peninggalan ayahnya. Lagi pula menurut Ellie, ponsel yang ia gunakan bukan kuno, melainkan bergaya masa lalu. Menurut Summer, ia merasa jika Ellie terlalu mendramatisir benda mati. Kepercayaan mistik 101 menurut dukun terlalu banyak energi emosional pada benda. Hal itu bisa berubah jadi totem dan punya kuasa atas pemiliknya. Lalu Ellie segera menyangkalnya dengan berkata jika itu hanyalah ponsel bukanlah cincin golem. Di sisi lain, Jack melompat ke dalam mobil saat ia menyadari jika ia sudah terlambat dan membuat ayahnya menunggu selama 1 menit. Menurut ayahnya, lebih baik kecepatan 3 jam daripada telat meski hanya 1 detik saja. Di dalam sekolah, murid perempuan kelas 2 mendapatkan pesan dari grup. Claire mengundang mereka untuk datang ke pesta ulang tahunnya pada Sabtu malam. Setelah berpamitan dengan ibunya, Ellie segera menghampiri teman-temannya. Setelah mendapatkan teguran dari Aspen karena ia tak menggunakan rok, Ellie pun segera memakainya. You know, we always wear our tracksuits the Friday before meet. RG Pride, right? Yeah. Tak lama, Aspen menunjuk keberadaan Jack yang sedang tertawa dengan kedua temannya. Saat itulah, Ellie baru menyadari jika selama ini ternyata Sashi menyukai Jack Meloy. Ellie merasa sedikit kecewa karena Aspen lebih dulu tahu jika Sashi menyukai Aspen. Lalu Sashi menghampiri Jack sambil bergaya centil yang diikuti oleh Ellie dan Aspen di belakangnya. Jack, here comes the girl. Let's say something. Hey, Jack. Sampainya di depan Jack, Sashi berusaha menyapa Jack dengan gaya centil yang telah diajarkan oleh Aspen. Namun kenyataannya Jack tak peduli dan memilih pergi dari sana. Saat Jack sedang membaca pesan dari ayahnya sekaligus pelatihnya, Porter datang dan langsung mengejeknya karena menggunakan ponsel berwarna pink. Jack mengabaikannya, namun saat ia akan pergi, tiba-tiba Porter mendorongnya sehingga ia terbentur mengenai loker. Idiot. Kemudian Porter merekam kejadian itu sambil berkata jika keluarga Meloy masuk ke dalam tim inti karena ayahnya adalah seorang pelatih. Mendengar itu membuat Jack emosi dan langsung menyerang ke arah Porter. Namun karena tubuh Porter yang jauh lebih besar dan tinggi membuatnya dengan cepat bisa menghindar. Worked better than I expected. Hal itu membuat Jack kembali terjatuh dan menabrak loker di depan hingga hidungnya berdarah. Sementara itu, Ellie sedang berada di dalam toilet. Ia berusaha mencari tisu untuk menghapus noda susu di mukanya. Saat ia memasuki salah satu bilik toilet, ia mendengar suara Aspen yang sedang membicarakan dirinya dengan seseorang. Ellie segera menutup pintunya dan menguping pembicaraan itu. Menurut Aspen, Ellie adalah gadis yang sangat jelek dengan model rambut ikat kudanya. Padahal Ellie bukan lagi anak berusia 12 tahun. Memang menyedihkan karena Ellie ditinggalkan oleh ayahnya, namun hidup tetaplah terus berlanjut. Aspen juga meminta agar Sashi tidak bersahabat lagi dengan Ellie. Di tengah ia mendengarkan Aspen, tanpa sengaja Ellie terjatuh. Setelah Aspen dan Sashi keluar dari toilet dengan perasaan sedih, Ellie segera melepaskan roknya. Ellie dan Jack sama-sama memasuki ruang kesehatan. Di sisi lain, seorang perawat yang bernama Helen memberikan tisu pada Ellie karena ia melihatnya sedang menangis. Setelah perawat itu meninggalkan mereka, Ellie dan Jack mulai berdebat tentang bagaimana enaknya menjadi laki-laki dan perempuan. Menjadi laki-laki jauh lebih mudah karena tak perlu menangis karena laki-laki adalah manusia kuat. Anak laki-laki juga beruntung karena tidak menghadapi drama pertemanan. Tapi Jack mengatakan bahwa menjadi perempuan lebih mudah karena jika mereka ada masalah, mereka tak perlu adu otot dan saling meninju. Perempuan hanya perlu menangis dan curhat sambil memeluk ibunya.
Lalu perawat datang dan menyumpal mulut mereka berdua menggunakan termometer. Perawat Ellen juga menyarankan jika mereka masih ingin berdebat tentang jenis kelamin, lebih baik mereka menggunakan SMS saja. Akhirnya Ellie dan Jack melanjutkan pertengkaran mereka melalui pesan. Mereka berdua saling mengirim pesan tentang betapa mereka berharap bisa memiliki kehidupan satu sama lainnya. I wish I had your life. My life would be so much better. For reals? I'd get yours. I wouldn't mess that one up. Deal. Dengan kekuatan ponsel dan kenangan masa lalu, tiba-tiba saja petir ajaib menyambar hingga mereka terjatuh dari kursi dan pingsan. Beberapa saat kemudian, ketika mereka terbangun, mereka berdua menyadari jika mereka telah bertukar tubuh. Mereka tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Semua seperti mimpi sehingga mereka saling menampar satu sama lain untuk membuktikan jika itu adalah nyata. Lalu Jack dan Ellie membawa ponsel mereka masing-masing dan membuka pesan percakapan yang berisi jika Ellie berharap memiliki kehidupan seperti Jack, begitupun sebaliknya Jack juga berharap akan memiliki kehidupan seperti Ellie. Kemudian Ellie teringat dengan percakapan dengan ibunya saat di mobil. Ia menyadari bahwa ponsel mereka adalah totem ajaib yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mereka berdua berusaha membatalkan harapan mereka, namun ternyata cara itu tak berhasil. Karena bel telah berbunyi, mereka terpaksa berpura-pura menjadi diri mereka masing-masing. Ellie dan Jack pun menceritakan tentang kehidupan mereka satu sama lain agar orang-orang terdekat mereka tidak mencurigainya. Porter menghampiri Jack yang berjalan dengan Ellie. Porter mengajak Ellie untuk berkenalan dan juga berkencan. Kebetulan Porter memiliki kupon gratis untuk membeli donat. Ellie menyetujui ide Porter dengan syarat Porter tidak menunjukkan video Jack pada pelatih hoki. Jack dan Ellie pun segera memisahkan diri. Mereka berdua melanjutkan percakapan melalui telepon. Jack dan Ellie tak tahu bagaimana caranya mereka dapat lolos seleksi nanti dengan tubuh yang tertukar. Jack berusaha mengingatkan pada Ellie agar Ellie tidak mengacaukannya karena masa depannya sangat bergantung pada hoki. Begitupun dengan Ellie, senam ritmik adalah sangat berarti untuknya. Ellie juga mendapatkan kabar jika ayahnya akan datang pada hari Minggu nanti. Mereka berdua pun akhirnya memasuki mobil yang menjemput mereka. Ellie, what are you doing? Ellie pergi menuju ke kafe Sportplex sedangkan Jack pulang ke rumahnya. Jack yang berada di tubuh Ellie merasa kesulitan saat melakukan pemanasan. Semua gerakan yang ia lakukan salah. Ia juga merusak lampu yang ada di sana saat melemparkan bola. Saat Ellie akan pulang, ia menelpon Jack dan tanpa diketahui oleh Ellie ternyata Aspen mendengarkan pembicaraan mereka. Summer berkata jika ia telah menonaktifkan ponsel Ellie dan telah membelikan ponsel baru, namun pergantiannya belum bisa resmi sampai Minggu siang. Ellie segera melaporkannya pada Jack jika ibunya telah menonaktifkan layanan ponsel milik Ellie. Hal itu membuat Jack dan Ellie cemas. Karena mereka berdua tidak bisa bertukar tubuh lagi tanpa kedua totem itu. Dan mereka hanya memiliki waktu 2 hari untuk memperbaiki keadaan. Jika tidak, maka mereka akan terjebak selamanya. Sekarang giliran Jack yang memiliki jadwal latihan hoki. Mereka akan berlatih hari ini dan istirahat pada besok hari. Lalu seleksi akhir melawan tim inti pada hari Minggunya. Jack melakukan kesalahan berkali-kali dan itu membuat kedua kakak, teman, dan ayahnya merasa curiga. Bella Meloy benar-benar tak menyangka betapa hancurnya permainan Jack saat di lapangan tadi. Itu benar-benar seperti bukan diri Jack biasanya. Bella merasa jika terlalu berharap berlebih adalah kejahatan terbesar dan kekecewaan selalu menjadi hukumannya. Bella tidak tahu terlalu menekan Jack itu hal baik atau buruk, tapi ia menyadari jika dari segi psikologi 99% itu hal yang buruk. Beberapa saat kemudian Ellie membacakan buku mantra yang ia ambil dari perpustakaan ibunya. Orang terdahulu percaya bahwa mencurahkan kekuatan emosional pada benda mengubahnya menjadi totem dan kemampuan mengabulkan harapan. Mereka percaya mantra itu mengikat kecuali ada perintah atau pencarian yang dilakukan untuk membalikan keadaan. Jadi ini semua tentang pesan harapan mereka berdua.
Belum totem milik Ellie dimatikan, itu akan membuat mereka terjebak selamanya. Jack akan memperpanjang masa layanan ponsel Ellie, sedangkan Ellie harus bertemu dengan Porter dan membuat Porter mau menghapus video waktu itu. Tak lama kemudian, ayah Jack masuk ke dalam kamar dan menyita ponsel milik Jack. Pada hari Sabtu, tepat pada jam 5 pagi, Jack dan keluarganya melakukan latihan fisik. This testosterone stuff is ridiculous. Sementara di sisi lain, Ellie terbangun dari tidurnya saat mendengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Sashi yang akan mengunjungi rumahnya untuk mengingatkan agar Ellie tidak menikungnya. Sashi juga memperingati agar Ellie menjaga sikapnya dan tidak mengacaukan suasana di pesta klien nanti malam. Ellie dan ibunya melakukan spa di klinik kecantikan. Mereka melakukan banyak hal untuk persiapan pesta klien nanti. Wait! No, stop! Lady, stop it! Stop it! Whoa. So this is real life. Huh? Siang harinya, Jack bertemu dengan Porter. Setelah mereka berbincang cukup lama, akhirnya Porter menyadari sesuatu. Porter menyadari jika sebenarnya ia tak mahir dalam hal apapun. Hidupnya adalah kebohongan semata. Seharusnya Porter mencari tahu apa yang bisa membuat Porter merasa bahagia dan berhenti berusaha menjadi seseorang yang bukan diri Porter sendiri. Tiba-tiba, Jack mendapatkan ide untuk memasukkan Porter ke klub Shine. Because of the video I took. Yep, I got it. Okay. Tempat lain, Ellie berusaha memperpanjang layanan ponsel miliknya, namun sayangnya memperpanjangkan masa layanan membutuhkan waktu beberapa hari. Lagi pula ayah Ellie lah yang telah memutus layanan ponsel tersebut. Tak lama kemudian, Ellie kembali ke klinik kecantikan. Di sana ia melihat Aspen baru saja masuk ke dalam. Ellie memutuskan mengintip kegiatan Aspen. Ternyata Aspen akan mewarnai rambutnya dengan warna abu-abu. Lalu sebuah ide muncul saat pelayan yang menangani Aspen pergi ke belakang. Ellie menghampiri Aspen dengan segera mewarnai rambut Aspen dengan berbagai warna. Setelah selesai, Ellie menghampiri ibunya. You say? Well, if she doesn't step up her game by tonight, she will be. You know what I mean? Big city sister. Holla! Ia meminta ibunya untuk belanja baju dan juga memperbaiki rambutnya. Ia ingin tampil cantik di pesta klien nanti malam. Tentu saja Eliana langsung menyetujuinya. Karena selama ini Ellie sangat anti melakukan hal-hal biasa yang dilakukan oleh remaja seumurannya. Sedangkan di tempat lain, Jack baru saja tiba di depan rumahnya. Kedua kakaknya khawatir jika Jack akan stres menghadapi pertandingan. Akhirnya mereka menyarankan agar Jack pergi main game di rumah Owen nanti malam. Beberapa saat kemudian, Porter mendatangi rumah mereka sehingga S dan G berusaha melindungi adik mereka. Tapi Jack menghalangi dan berusaha meyakinkan G dan S jika ia bisa menangani Porter. Mereka terkejut karena secara mendadak Porter menggendong Jack. Porter sangat berterima kasih pada Jack karena berkat dorongan Jack, akhirnya ia tahu jika ia berbakat di bidang sains. Porter benar-benar berhutang budi pada Jack. Ia tak ragu menawarkan bantuan jika suatu saat nanti Jack butuh bantuannya. Ia juga akan menghapus video Jack dari ponselnya dan akan berhenti mengganggu Jack. Beberapa jam kemudian, Jack mengambil ponselnya yang ada di laci meja makan tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia meminta bantuan pada Porter untuk membantunya kabur dari rumahnya nanti malam. Lalu Jack membawa Porter bertemu dengan teman-temannya. Jack berhasil keluar dari rumahnya berkat bantuan Porter. Ellie sampai di depan rumah Claire diantar oleh ibunya. Sampainya di dalam, Mackenzie langsung menyapanya dan diikuti oleh Sashi dan juga Aspen. Mereka sangat kagum melihat penampilan luar biasa Ellie malam ini. Ellie benar-benar berbeda dari hari biasanya. Namun Aspen tak tinggal diam. Ia memfitnah jika Ellie tampil luar biasa bukan untuk mereka, tapi untuk menarik perhatian Jack. Perkataan Aspen tadi semakin memperburuk keadaan persahabatan Ellie dan Sashi. Tak lama kemudian, Mackenzie kembali menghampiri Ellie dan mengajaknya untuk menari. Mereka berdua pun menari bersama dan diikuti oleh beberapa teman yang lainnya. Lalu di saat mereka akan pulang, Aspen kembali memancing emosi Ellie. Hingga membuat Ellie tak tahan lagi dan berakhir menantang Aspen untuk berkelahi. Namun Aspen malah mendorong Sashi dan memintanya agar menghadapi Ellie. Karena Sashi adalah teman mantan sahabat Ellie, kemudian Sashi berusaha menenangkan Ellie. Tapi sepertinya itu tak cukup karena kali ini Ellie benar-benar muak. Ellie berpikir jika Sashi tak tahu apapun tentang persahabatan.
Sashi hanya tahu ada perempuan kurus yang baru saja datang dan menjadikannya teman, lalu Sashi membuang Ellie seperti sampah. Ellie sangat berterima kasih pada Aspen karena dia telah menunjukkan sifat asli Sashi. Lalu dengan sengaja Ellie membuka topi di kepala Aspen hingga membuat Aspen ditertawakan oleh semua orang yang ada di sana. Jack memiliki ide, ia akan meminta bantuan pada Owen untuk membuka sports flag. Ia dan Ellie akan berlatih untuk pertandingan besok. Ellie dan Jack juga menceritakan kepada Owen tentang pertukaran jiwa mereka. Ellie mengajarkan Jack senam ritmik, sementara Owen akan mengajari Ellie prinsip dasar hoki. Mereka pun berlatih dengan fokus hingga pagi hari untuk menyelamatkan masa depan satu sama lainnya. Pada hari Minggu, acara pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh SMA Cafe telah dimulai. Tiba giliran Ellie, Jack berusaha melakukan yang terbaik. Ia tak ingin mengecewakan Ellie dan membuat hidup Ellie berantakan karena dirinya. Begitupun dengan Ellie, ia berusaha sekeras mungkin melakukan yang terbaik untuk membawa Jack mendapati tempat di tim inti hoki. Usaha mereka tidak tidur semalaman demi berlatih akhirnya membuahkan hasil yang bagus. Jack mendapatkan posisinya di tim inti sedangkan Ellie berhasil mempertahankan timnya. Kemudian Ellie dan Jack membuat janji di tempat sepi untuk memberitahu kabar menyenangkan masing-masing. Kemudian mereka berusaha mengirim pesan harapan lagi dan berharap jiwa mereka dapat bertukar kembali. Namun setelah 2 kali percobaan, usaha mereka tetap gagal. Hal itu membuat mereka putus asa. Lalu Jack pulang bersama ayahnya. Menurut ayahnya yang sekaligus pelatihnya itu, Jack bisa tembus menjadi pemain inti bukan karena permainan Jack bagus, tapi karena pemain lain bermain sangat payah. Jack yang mendengarnya merasa terkejut, ayahnya mengatakan itu tanpa memikirkan perasaannya. Padahal Jack telah berusaha mati-matian melakukan yang terbaik supaya ia bisa masuk tim inti seperti keinginan ayahnya. Namun semua yang Jack lakukan tak pernah dihargai oleh ayahnya. Ellie dan ibunya sedang berjalan santai di tepi sungai. Summer sedang menghibur Ellie yang bersedih setelah kemenangannya. Sementara itu Jack masuk ke dalam rumah untuk menemui ayahnya. Ia meragukan kasih sayang ayahnya selama ini. Karena menurut Jack, saat ayahnya menjadi pelatihnya, ayahnya tak pernah terlihat seperti menyayangi anak-anaknya. Ayahnya telah sering menyakitinya dan ayahnya juga harus tahu fakta itu. Jack mengandalkan ayahnya untuk semua hal. Tapi mulai sekarang, Jack akan berusaha bangkit dengan atau tanpa seorang ayah yang menyayanginya lagi. Laki-laki juga boleh menangis, itu bukan karena mereka lemah. Tapi tidak apa-apa jika mereka memang harus menangis sesekali. Saat Ellie sedang menangis di pelukan ibunya karena kecewa ketidakdatangan ayahnya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu terjadi pada tubuhnya. Karena Jack dan Ellie merasakan sesuatu pada tubuh mereka, akhirnya mereka berdua membuat janji bertemu di tepi sungai. Ternyata mereka harus memperbaiki hal-hal untuk diri mereka sendiri. Di jembatan, Jack dan Ellie kembali mengirim pesan harapan untuk kehidupan mereka agar kembali karena semuanya sudah jauh lebih baik. Lalu petir ajaib kembali menyambar mereka hingga terjatuh. Beberapa saat kemudian mereka berdiri dengan keadaan telah kembali menjadi diri masing-masing. Ellie meyakinkan ibunya bahwa ia tak apa-apa jika ibunya ingin berkencan dan memulai hidupnya lagi. Sebab ia juga telah berdamai dengan kepergian ayahnya. Sedangkan di rumah Meloy, pelatih hoki menyesali perlakuannya selama ini pada anak-anaknya. Ia ingin anak-anaknya memanggil dengan sebutan ayah, bukan lagi pelatih. Bella berpikir setelah istrinya meninggal, mendidik mereka dengan tangguh adalah cara yang terbaik. Tapi jika itu membuat ketiga anaknya berpikir jika Bella tak menyayangi mereka, berarti cara yang ia lakukan selama ini salah. Film pun selesai.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let